wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fahrudin, NPM 2022018 dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro Semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang nasionalisme Arab yang menjadi materi makalah dari kelompok kami pada mata kuliah Sejarah Asia Barat Daya yang diampu oleh Ibu Umi Hartati MPI. Nah, apa sih yang melatar belakangi nasionalisme di Arab? Pada dasarnya, nasionalisme Arab adalah mempersatukan bangsa-bangsa yang berbahasa Arab yang mempunyai persamaan kebudayaan, membutuhkan persatuan dunia Islam. Gerakan ini berpangkal kepada pikiran yang berpendapat bahwa segala bangsa yang berbahasa Arab, tidak peduli siapapun agamanya, pada hakikatnya merupakan suatu bangsa, sama pula kebudayaannya. Hazem Zaki Nusaibah mengemukakan bahwa nasionalisme Arab bertujuan untuk mempersatukan bangsa-bangsa yang berbahasa Arab di bawah suatu organisasi politik. Nasionalisme Arab adalah gerakan sekuler yang ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor bahasa, faktor tradisi-tradisi sejarah, dan faktor kesamaan kepentingannya. Tentang peran agama, Fuad Al-Ahwani menjelaskan bahwa nasionalisme Arab tidak mengingkari, tidak menolak agama-agama, bahkan menghormatinya. Kewajiban orang yang beragama Islam untuk menyembah Tuhannya di masjid. Demikian pula orang Arab Masehi yang menyembah Tuhannya di gereja. Tetapi keduanya wajib dengan sepenuh hati membina nasionalisme Arab dan bekerja sama untuk kepentingan kemaslahatan bangsa Arab. Bahkan lebih dari itu dinyatakan bahwa faktor agama hendaklah dikesampingkan jika menghalangi nasionalisme Arab. Ide nasionalisme yang tidak memandang agama sebagai faktor penting mendapat tantangan dari kalangan Islam. Selanjutnya, fase-fase nasionalisme Arab diungkapkan bahwa sejak kontak pertama bangsa Arab dengan dunia Barat, yaitu masuknya Napoleon pada tahun 1798 ke Mesir dengan membawa paham demokrasi, persamaan, dan ide kebangsaan. Nah, maka dari situlah mulai membuka mata Arab dari tidurnya yang sangat lama, dan para raja, para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Terus bagaimana sih pergerakan nasionalisme di Arab Saudi? Nah, sejak tahun 1517 sampai dengan Perang Dunia II, Arab menjadi jajahan Turki. Nah, raja-raja Arab di bawah jajahan Turki disebut Syaif, sedangkan Sultan Turki memaknai gelar khalifah. Dengan adanya penjajahan Turki, bukan berarti bangsa Arab tinggal diam. Mereka tetap berusaha melakukan perlawanan sehingga timbullah gerakan nasionalisme. Latar belakang timbulnya nasionalisme di Arab Saudi antara lain, yaitu yang pertama gerakan Wahabi, yaitu suatu gerakan agama yang memberontak terhadap Turki. Yang kedua yaitu timbulnya kaum terpelajar Arab yang berpaham modern. Nah, yang ketiga yaitu gerakan PAN, Arab yang bercita-cita persatuan Arab. Nah, yang keempat ini pengaruh dari revolusi Prancis, yaitu adanya paham liberalisme dan egalit. Nah, yang kelima adanya gerakan Turki muda yang bersembunyian berbangsa satu, berbahasa satu, dan bertanah air satu, yaitu Turki. Semboyan tersebut ibarat senjata makan tuan, yaitu bangsa Arab ingin bebas dari penjajahan Turki. Dalam sejarah gerakan nasionalisme dikenal adanya dua tokoh, yaitu Husain dan Abdul Aziz Ibnu Saud. Husain adalah seorang syarif di Mekah sejak tahun 1908. Nah, pada waktu itu terjadi Perang Dunia yang pertama pada tahun 1914. Inggris membutuhkan bantuan bangsa Arab untuk dapat mengalahkan Turki. Maka Inggris mengadakan perjanjian rahasia dengan Husain. Perjanjian tersebut pada intinya adalah jika bangsa Arab memihak Inggris, maka setelah Perang Dunia yang pertama ini selesai, Inggris akan mengakui kemerdekaan bangsa Arab. Baik Husain maupun Inggris
sebenarnya ingin memiliki tanah Palestina, Syria, dan Irak. Nah, apa sih isi perjanjian antara Hussein dan Sir McMahon? Nah, yaitu antara lain isinya yaitu yang pertama, Inggris berjanji akan membentuk suatu pemerintah Arab yang merdeka, baik ke dalam maupun keluar. Dan yang kedua yaitu sementara pemerintah Arab belum dapat menyempurnakan susunan serta alat-alat perlengkapan pemerintahnya. Nah, Inggris juga berjanji akan melindungi pemerintah Arab dari setiap campur tangan asing dan mempertahankan dari serangan asing. Nah, yang ketiga, sementara pemerintah Arab belum mempunyai alat-alat perlengkapan yang cukup, pasrah akan diletakkan di bawah pendudukan Inggris dengan ketentuan bahwa Inggris akan membayar kepada pemerintah Arab sejumlah uang yang akan ditentukannya pemerintah Arab sesuai dengan kebutuhan. Nah, dan yang keempat, selama dalam keadaan perang, Inggris juga berjanji akan memenuhi segala kebutuhan pemerintah Arab, baik kebutuhan militer dan kebutuhan finansial lainnya. Nah, yang kelima ini, Inggris berjanji akan memutuskan jalan kereta api Arab sampai Turki untuk mengurangi tekanan musuh terhadap bangsa Arab. Namun, Inggris ternyata mengingkari perjanjian dengan Hussein. Yaitu selain dengan Hussein, Inggris juga mengadakan perjanjian dengan Prancis yang dikenal dengan Sykes-Picot Agreement pada 9 Mei 1916. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Prancis akan membagi daerah Palestina, Syria, dan Irak. Nah, sekian video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat dan berkah ilmunya. Apabila terdapat kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Sekian, salam dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.